Terlihat Adrian Thomas bersama karyawannya sedang melakukan pembersihan pasca pertempuran New York. Mereka tampak sibuk melakukan pembersihan tersebut. Sampai akhirnya Tony Stark bekerja sama dengan pemerintah federal untuk melakukan pembersihan tersebut nih. Ia mengambil alih pekerjaan Adrian Thomas. Adrian berusaha untuk membujuk pemerintah federal untuk memberikan mereka kesempatan karena ini merupakan satu-satunya pekerjaan mereka. Namun sayangnya permintaannya ditolak. Dia sudah mengeluarkan banyak modal untuk melakukan pembersihan ini. Akibatnya perusahaan miliknya bangkrut. Beberapa karyawannya Adrian masih ada yang menyimpan barang-barang bekas pertempuran tersebut nih, dan melihat kalau benda-benda itu memiliki kekuatan super. Adrian kemudian menyuruh karyawannya untuk menyimpan benda-benda angkasa itu dan menggunakannya untuk melakukan kegiatan kriminal. Singkat cerita 8 tahun kemudian, Peter Parker bersama karyawannya Tony Stark yang bernama Happy. Mereka sedang melakukan video dokumentasi. Peter tampaknya sangat senang karena telah menjadi bagian dalam perusahaannya Tony Stark. Dia kemudian diberikan seragam baru yang lebih canggih dari Tony. Di perjalanan pulang, Tony mengantarkan Peter ke rumahnya. Dia menjadikan Happy sebagai penanggung jawabnya Peter agar Peter tidak berbuat masalah. Tony juga akan memanggil Peter jika dibutuhkan atau ada hal yang mendesak. Dan untuk sekarang dia mau Peter hidup tenang sebagai masyarakat biasa dulu. 2 bulan kemudian Peter lagi di kereta menuju sekolahnya. Dia melaporkan keadaannya kepada Happy. Hampir semua kegiatannya dia laporkan kepada Happy. Namun sayangnya Happy tampak tidak suka dengan pekerjaannya itu dan mengabaikan semua pesan dari Peter. Di sekolahnya Peter kemudian menjalani kegiatan sekolahnya seperti biasa. Dia juga bertemu dengan temannya yang bernama Ned. Dia menceritakan pengalamannya saat magang bersama Tony Stark yang merupakan momen terbaik dalam hidupnya. Di kantin dia bersama Ned sedang menatap perempuan yang bernama Liz. Tampaknya dia menyukai Liz nih, yang merupakan perempuan populer di sekolahnya. Di ruang latihan Peter bersama tim ilmiahnya sedang mempersiapkan diri mereka untuk ikut lomba sains. Tapi Peter tidak ingin ikut lomba tersebut dengan alasan kalau kegiatannya sudah sangatlah padat semenjak dia magang di perusahaannya Tony Stark dan membuat teman-teman timnya kesal karena kehilangan Peter, anggota yang bisa diandalkan di tim. Dia kemudian mendatangi tokonya Mr. Delmar untuk membeli beberapa buah roti nih, sembari menyapa kucingnya Mr. Delmar yang bernama Marv. Setelah itu dia kemudian pergi dan masuk ke tempat yang sepi untuk berganti pakaian. Dia ingin mencoba baju barunya tersebut nih. Baju baru itu tampak canggih dan terlihat modern. Kemudian Peter pergi untuk melakukan kegiatannya sebagai superhero yang memberantas kejahatan di kota. Thanks. Peter kemudian melaporkan lagi kegiatannya selama seharian itu kepada Happy. Namun sayangnya tidak ada jawaban dari Happy. Kemudian Peter melihat kalau terjadi perampokan bank di sana. Dia kemudian beraksi untuk melawan para perampok tersebut. $4 million here. To think you're not the Avengers. Namun sayangnya terjadi ledakan akibat senjata dari perampok itu nih, yang menyebabkan tokonya Mr. Delmar hancur dan membuat perhatiannya teralihkan. Dia kemudian menolong Mr. Delmar dan Marv. Peter kemudian pergi melaporkan kejadian tersebut kepada Happy. Namun sayangnya Happy terlalu sibuk karena sedang mengurus pindahan. Di situ Tony Stark menjual perusahaannya dan kemudian membeli gedung baru di utara. Dan sebelum Peter menyelesaikan laporannya, teleponnya sudah diakhiri sama Happy. Peter kemudian kembali untuk mengambil tasnya. Namun sayangnya tasnya sudah hilang lagi nih, dan kemudian dia pulang ke rumahnya dengan mengendap-endap. Namun sialnya Ned melihat sosok aslinya kalau ternyata Peter adalah Spider-Man. Dia kemudian menyuruh Ned untuk bersumpah jangan beritahu siapapun, apalagi Bibi May, karena dia tidak mau membuat Bibi May-nya khawatir. Dan Ned kemudian berjanji untuk menjaga rahasia tersebut. Singkat cerita, di restoran ada Peter yang lagi makan malam sama bibinya nih, dan mendengar berita perampokan di bank yang lokasinya hanya 6 blok dari tempat mereka sekarang. Bibi May menyuruh Peter untuk selalu berhati-hati dan jangan melakukan hal berbahaya, dan kemudian Peter meminta dibelikan tas baru karena tasnya hilang lagi. Di perjalanan menuju sekolah, Peter berangkat bareng sama Ned nih dan melihat lokasi perampokan tersebut, dan ada polisi yang menyelidiki area tersebut. Di sekolah, Ned terus saja bertanya kepada Peter nih tentang banyak hal, dan Peter menjelaskan semuanya dari awal sampai ia magang bersama Tony Stark. Saat jam olahraga, Ned menawarkan dirinya untuk menjadi asisten pribadinya Peter. Namun Peter menolaknya karena dia tidak butuh
itu asisten. Sementara mereka berdua mendengar percakapannya kalau Liz tampaknya mengidolakan sosok Spider-Man. Menurut Liz, kalau Spider-Man itu pahlawan yang hebat dan juga keren. Yang mana Ned tidak sengaja memberitahu kalau Peter kenal dengan Spider-Man. Akibatnya dia disuruh untuk hadir di pesta malam nanti membawa Spider-Man ke pesta mereka. Peter kesal nih sama Ned karena memberitahu hal tersebut. Namun Ned menjelaskan kalau mereka terlalu meremehkan Peter dan sekali-sekali Peter harus memanfaatkan kelebihannya itu. Malam itu Bibi May mengantarkan Peter dan Ned ke pesta dan ia berpesan kepada Peter untuk bersenang-senang dan tetap berhati-hati. Di rumahnya Liz banyak siswa yang datang ke sana untuk pesta dan Ned akan memberikan aba-aba kepada Peter untuk berubah menjadi Spider-Man. Sampai akhirnya mereka bertemu dengan Flash yang membuat mereka berdua akhirnya harus membuktikan kalau Spider-Man itu temannya Peter. Di rooftop, Peter sedang mengganti pakaiannya dan sedang berlatih dialog nih agar tidak gugup saat bertemu dengan Liz dengan wujud Spider-Man-nya. Namun sayangnya dia justru melihat ada cahaya biru yang menyala dari kejauhan. Dia kemudian pergi meninggalkan pesta untuk melihat cahaya tersebut. Sesampainya di sana dia melihat ada sekelompok penjahat yang sedang melakukan transaksi ilegal. Mereka melakukan jual beli benda angkasa. Peter kemudian menggagalkan transaksi tersebut yang membuat kelompok penjahat itu kabur melarikan diri dan Peter berusaha untuk mengejarnya. Kelompok penjahat itu kemudian menelpon Adrian untuk membantu mereka karena dikejar sama Spider-Man. Dan setelah itu Adrian datang menggunakan pakaian terbangnya melawan Spider-Man. Yang beruntungnya Peter berhasil diselamatkan oleh Tony dan dibawa ke taman. Dia menjelaskan kalau dia sedang mengejar penjahat yang menggunakan senjata hebat. Namun sayangnya Tony tidak tertarik mendengar cerita tersebut. Dia menyuruh Peter untuk menjauhi bahaya dan jangan melakukan hal yang aneh. Tony juga menyuruh Peter untuk menghubungi Happy jika terjadi sesuatu karena Happy sudah ditugaskan untuk menjaga keselamatannya Peter. Di markasnya Adrian, anak buahnya yang baru saja balik dari transaksi itu, dia tampaknya tidak mendengarkan perintahnya Adrian. Adrian menyuruhnya untuk tetap bersembunyi, jangan sampai aktivitas mereka terdeteksi oleh Avengers. Namun anak buahnya justru tidak mendengarkannya. Dia kemudian menggunakan benda angkasa tersebut yang sudah dimodifikasi oleh timnya untuk menghabisi anak buahnya itu. Dia kemudian menyuruh timnya untuk mencari keberadaan benda yang hilang tersebut nih, jangan sampai ditemukan oleh Avengers. Di ruang kelas ada Peter yang sedang meneliti benda tersebut bersama Ned. Mereka berdua tampak terpukau karena teknologi pada benda tersebut sangatlah keren. Di saat perjalanan menuju lab sekolah, Peter dan Ned bertemu dengan dua orang anak buahnya Adrian nih. Peter bersembunyi bersama Ned. Dia menyuruh Ned untuk tetap di sana. Sementara dia yang akan mengikuti dua orang tersebut dan mengawasi kedua orang itu dan kemudian meletakkan GPS ke sepatu orang tersebut. Sesampainya di rumah mereka kemudian mengawasi semua pergerakan kelompok penjahat itu sembari meneliti tentang benda angkasa itu. Sampai akhirnya penjahat itu berhenti di Maryland dan Peter kemudian memutuskan untuk kembali ikut lomba sainsnya nih karena lokasinya bersamaan dengan Maryland. Dia menumpang di bis sekolahnya biar sekalian untuk menyelidiki kelompok penjahat itu, namun sayangnya lokasi mereka terlacak sama Happy. Happy menyuruh Peter untuk jangan membuat masalah dan jika terjadi sesuatu jangan lupa untuk menghubunginya. Singkat cerita, malam harinya Peter kemudian melepaskan GPS nih di kostum Spider-Man-nya itu agar Happy tidak melacak keberadaannya. Dia juga mengaktifkan sistem canggih pada kostumnya yang sebelumnya dinonaktifkan sama Tony karena menurut Tony Peter belum mampu menguasainya. Peter kemudian pergi untuk menyelidiki kelompok penjahat itu nih, namun dia justru bertemu dengan Liz dan teman-temannya yang ingin berenang di malam hari. Peter kemudian pergi dan mengetahui kalau terdapat voice command di kostumnya, AI canggih yang dapat membantunya dan mengajaknya berbicara. Dia kemudian tiba di pom bensin dan mendengar percakapan kelompok penjahat itu, namun sialnya jaringnya tidak lengket yang membuatnya terjatuh. Peter kemudian latihan lagi menggunakan jaringnya nih karena dia harus beradaptasi dengan teknologi dari AI tersebut. Mobil itu kemudian bergerak dan Adrian kemudian mendarat di sebuah truk untuk mencuri barang-barang di truk tersebut. Kemudian Peter datang dan menggagalkan rencananya Adrian. Namun sialnya dia justru yang terjebak di truk malam itu. Dia kemudian tersadar dan melihat kalau dia terjebak di gudang penyimpanan barang bekas pembersihan yang merupakan tempat paling aman di pesisir timur. Peter kemudian memberikan nama untuk AI-nya yaitu Karen dan kemudian mempelajari teknik-teknik baru yang ada di kostumnya itu. Peter kemudian menyelidiki barang-barang itu dan menemukan benda angkasa lagi nih yang sama seperti yang ia temukan malam itu. Karen mengatakan kalau benda itu seperti bom, dia akan meledak jika terkena radiasi dan
Peter akhirnya langsung berusaha untuk keluar dari sana. Peter sedang merusak sistem gerbangnya, tapi tanpa ia sadari kalau waktu sudah menunjukkan pagi hari dan lomba sains sudah dimulai. Teman-temannya kemudian melanjutkan lombanya tanpa Peter, dan berkat MJ mereka berhasil memenangkan lomba sains itu. Peter berhasil keluar dari sana nih pada akhirnya dan menghubungi Ned kalau benda angkasa itu berbahaya, namun HP-nya Ned diambil sama Liz. Liz kemudian meletakkan HP-nya Ned ke dalam sensor X-ray untuk memasuki monumen Washington yang secara tidak sengaja memancing benda itu bereaksi. Di lift, benda angkasa itu kemudian meledak dan mengacaukan lift mereka, yang kemudian membuat mereka berada dalam bahaya. Peter kemudian datang tepat waktu. Dia berusaha untuk menerobos masuk monumen tersebut nih dan menolong teman-temannya. Peter berhasil menyelamatkan mereka semua. Spider-Man semakin terkenal dan menjadi perbincangan publik. Di markasnya Adrian, dia sedang penasaran nih siapa sosok Spider-Man ini, karena selama 8 tahun belakangan ini semua kegiatan kriminalnya aman-aman saja. Namun semenjak ada Spider-Man, semua rencananya terganggu dan gagal semua. Dan ia juga mendapatkan kabar kalau Spider-Man telah menolong murid-murid di monumen Washington. Peter kemudian cerita ke Ned nih kalau dia mau melanjutkan penyelidikannya, namun Ned menyuruhnya untuk fokus dulu dengan sekolah. Sayangnya Peter menolaknya dan dia justru ketahuan sama Pak Guru yang pada akhirnya dihukum di ruangan BK bersama murid-murid lain termasuk MJ. Peter kemudian pergi meninggalkan ruangan BK dan menyuruh Karen untuk mencari identitas tentang anggota-anggota kelompok penjahat itu. Ada satu orang yang bernama Aaron Davis. Dia merupakan calon pembeli yang ingin membeli senjata dari kelompok penjahat saat malam pesta itu. Peter kemudian menemui Aaron untuk mendapatkan informasi kalau ternyata temannya Aaron sekarang sedang melakukan transaksi untuk membeli senjata itu. Lokasinya berada di kapal feri Pulau Staten. Akhirnya Peter segera pergi ke sana dan mengawasi transaksi jual beli itu. Namun sayangnya Tony nelpon dia nih dan menanyakan kondisinya. Namun Peter memutus panggilannya karena ia harus menangani penjahat di sini dulu. Peter kemudian menggagalkan transaksi tersebut dan Herman kemudian memberitahu Adrian nih kalau Spider-Man telah datang dan mengganggu rencana mereka lagi. Di tengah perkelahian itu, FBI pun datang dan ingin menangkap Peter, dan tidak lama kemudian datang Adrian dengan pakaian bersayapnya itu melawan Peter. Senjata angkasa itu berhasil lepas dari genggamannya Adrian dan justru menyerang kapal tersebut yang mengakibatkan kapal itu terbelah menjadi 2 bagian. Give me an X-ray to the boat and target all the structure whip. Go! Peter kemudian berusaha untuk merekatkan kembali kapal tersebut nih saat jaring-jaring miliknya mulai putus. Tapi beruntungnya Iron Man datang membantu. Tony kemudian menemui Peter dan memarahi tindakan cerobohnya itu. Dia memarahi Peter karena Peter telah membohonginya dan meretas sistem pakaian Spider-Man-nya. Peter kesal karena selama ini Tony tidak pernah mendengarkannya, dan Tony menjelaskan kalau dia dengar semua ceritanya Peter. Dia tidak mau Peter berada dalam bahaya, makanya dia menyuruh para FBI yang menangani kasus ini. Namun Peter justru melanggar perintahnya. Pada akhirnya Peter pulang dengan penuh kekecewaan dan mengabari Bibi May kalau dia diberhentikan dari posisi magangnya di perusahaannya Tony. Singkat cerita, di sekolahnya Peter memulai kembali kehidupannya. Dia kehilangan semangatnya, namun dia juga tidak melupakan sekolahnya. Dia kemudian bertemu dengan Liz dan mengutarakan perasaannya kepada Liz. Dan Liz bilang kalau dia sudah tahu kalau Peter suka sama dia. Liz kemudian mengundang Peter untuk ikut ke acara reuni alumni nanti malam, dan itu membuat Peter sangat senang mendengarnya. Peter kemudian bersiap-siap nih untuk latihan dan berpakaian rapi karena ingin berpesta bersama wanita pujaannya. Dia juga dibantu sama Bibi May. Di rumahnya Liz, dia justru terkejut nih saat melihat kalau ternyata ayahnya Liz itu adalah Adrian. Dia sampai terpaku dan terdiam melihat Adrian berada di depannya. Terlihat di sini kalau Liz dan ibunya sama sekali tidak tahu pekerjaan asli sang ayah. Namun Peter justru menjadi tegang dan berhati-hati dengan Adrian. Dia juga terlihat gugup dan tidak fokus karena ada Adrian di sana. Bahkan saat di perjalanan menuju pesta, tampaknya Adrian mulai mengetahui
mengetahui identitasnya ini. Apalagi saat Liz memberitahu kalau Peter ini teman dekatnya Spider-Man. Alhasil Peter semakin gugup di kondisi seperti itu. Sesampainya di tempat pesta, Adrian berbicara berdua dengan Peter. Dia menyuruh Peter untuk merahasiakan semuanya dari Liz. Dia juga menyuruh Peter untuk jangan ikut campur lagi nih dengan rencananya, atau dia akan menghabisi orang-orang yang dicintainya. Di tempat pesta itu dengan perasaan takut dan gugup, Peter akhirnya menemui Liz dan mengatakan kalau dia meminta maaf dan pergi dari sana. Peter kemudian pergi dan mengambil kostum abal-abalnya karena kostum Spider-Man-nya disita sama Tony Stark akibat Peter yang membangkang perintahnya. Peter kemudian bertemu dengan Herman, anak buahnya Adrian. Peter kesulitan untuk menyerang Herman, namun beruntungnya Ned datang menolongnya. Peter kemudian menyuruh Ned untuk membantunya menghubungi Happy tentang semua kejadiannya dan melacak lokasinya Adrian. Sementara Peter sendiri sudah merampok mobilnya Flash dan kemudian membuat kekacauan di kotak. Hey, where are the headlights on this thing? I'm in Flash's. Ned menghubungi Happy nih, namun tidak ada jawaban sama sekali. Dan Peter akhirnya mengetahui rencananya Adrian, yaitu membajak pesawatnya Tony Stark. Peter kemudian mendatangi Adrian ke markasnya dan menyuruhnya untuk berhenti. Namun sayangnya Adrian justru menyerang Peter. Adrian segera pergi dari sana menuju kantornya Tony. Dia ingin mencuri barang-barang milik Avengers yang berada di pesawat itu. Happy sedang mempersiapkan barang-barang tersebut dan setelah selesai semuanya, pesawat itu kemudian lepas landas. Adrian segera menyusul pesawatnya itu dan berhasil masuk untuk membajak sistem kendali pesawat itu. Namun sayangnya dia justru melihat ada Peter yang bergelantungan di pesawatnya dan kemudian Adrian menyerangnya. Peter kemudian terluka akibat dari pertarungan dengan Adrian. Namun dia melihat kalau sayapnya Adrian mau meledak. Dia kemudian menolong Adrian. Yang beruntungnya Adrian berhasil selamat nih dan kemudian Peter meletakkan Adrian di dekat sana dan meninggalkan catatan permintaan maaf kepada Happy. Singkat cerita, di sekolah, Pak Guru menyampaikan pemberitahuan tentang ketua tim sains yang baru nih, yaitu MJ. Di koridor sekolah, Peter menemui Liz untuk meminta maaf dan turut berduka atas apa yang telah terjadi sama sang ayah. Di sini kita mengetahui kalau ayahnya Liz alias Adrian telah diadili di pengadilan dan Liz bersama ibunya akan pindah ke Oregon. Peter kemudian pun pergi ke toilet untuk menemui Happy dan di sini Happy berterima kasih sama Peter karena Peter telah menyelamatkan karirnya. Happy kemudian pergi membawa Peter ke utara, kantornya Tony yang baru untuk bertemu dengan Tony. Di sana Tony memuji kehebatannya Peter dan ingin merekrut Peter untuk bergabung bersamanya sebagai anggota Avengers yang baru. Namun Peter menolaknya. Dia menyadari kalau dia belum cukup dewasa untuk menghadapi semua rintangan nanti ke depannya. Dia masih perlu banyak belajar di sekolah dan menjadi pahlawan kecil-kecilan seperti biasanya. Dan Tony menghargai keputusannya itu. Peter kemudian pulang ke rumahnya dan melihat kalau kostum Spider-Man-nya dibalikin lagi nih sama Tony Stark. Namun sayangnya ada Bibi May yang melihat Peter memakai kostum Spider-Man-nya. Terlihat pada musim panas 2024. Nick Fury dan Maria Hills tiba di lokasi setelah mendapatkan kabar kalau ada badai pasir dahsyat yang menghancurkan desa kecil di Meksiko. Kemudian tiba-tiba muncullah sosok hero misterius dan monster darat yang mengamuk sementara hero tersebut melawan monster darat itu. Kemudian ada berita di televisi sekolah yang menyampaikan kalau 5 tahun telah berlalu setelah insiden blip yang menewaskan Iron Man. Avengers menolong banyak masyarakat yang telah menghilang dan kemudian kembali. Mereka yang kembali masih berada di usia yang sama saat mereka menghilang. Sementara itu di sekolah, ada Peter yang berencana kalau dia ingin menembak MJ. Menurutnya MJ itu wanita yang unik dan menarik. Makanya di study tour nanti dia berencana confess.
Di sini Ned menyuruhnya untuk menjalani hidup dengan santai saja. Mereka masih muda, jadi tidak perlu pacaran dulu. Namun tampaknya Peter tetap ingin confess ke MJ nih. Kemudian di acara sekolah, Bibi May membawa Spider-Man sebagai bintang tamu dan membuka press conference untuk Spider-Man. Di backstage, Peter bertemu dengan Happy yang datang membawa hadiah dan menitipkannya kepada Bibi May. Terlihat di sini kalau Happy memiliki hubungan yang baik dengan Bibi May dan juga Peter. Dia memberitahu Peter kalau Nick Fury mencarinya. Tiba-tiba saja telepon masuk dari Nick Fury. Namun Peter menolak panggilan tersebut karena dia tidak mau bertemu dengan Nick Fury. Di sesi press conference ini, banyak wartawan yang bertanya tentang perasaan Peter setelah kehilangan Iron Man. Setelah itu, Peter pun pergi meninggalkan press con tersebut. Di rooftop, Peter melihat ada lukisan grafitinya Iron Man. Dia teringat dengan sosok Tony Stark dan masih sedih karena kehilangan figur sang ayah nih dan mentor terbaiknya itu. Di rumahnya, Bibi May menyuruh Peter untuk bersiap-siap karena Peter dan timnya akan melakukan study tour di Venesia, Italia. Dia mengingatkan Peter untuk jangan lupa membawa kostum Spider-Man-nya. Barangkali jika ada bahaya, Peter tidak akan kerepotan karena lupa membawa kostum. Di pesawat, Peter jealous nih sama Brad karena melihat Brad dekat dengan MJ. Apalagi melihat Brad yang sudah tumbuh dewasa dan menjadi populer di sekolah. Dia meminta bantuannya Ned untuk membantunya agar bisa duduk bareng sama MJ. Pada awalnya Ned menolaknya, namun setelah dibujuk oleh Peter, Ned bersedia. Ned kemudian mendatangi kursinya MJ dan Betty dengan menggunakan berbagai alasan agar MJ bisa pindah ke tempatnya Peter. Namun sayangnya guru mereka justru menata ulang kursi mereka. Betty duduk bersama Ned sementara MJ duduk bersama Brad dan Peter duduk bersama gurunya sendiri. Peter pun kesal karena rencananya gagal total. Dia justru semakin kepanasan karena melihat MJ dekat banget sama Brad. Singkat cerita, sesampainya di Venesia, Peter meminta bantuannya Ned. Tapi justru ia kaget karena mengetahui kalau Ned sudah jadian sama Betty. Ned mengatakan kalau dia dan Betty memiliki kemiripan, makanya mereka pacaran, dan Ned jadi melupakan rencana mereka berdua. Mereka kemudian tiba di hotel penginapan mereka, dan setelah itu masing-masing dari mereka menikmati momen liburan itu. Peter kemudian membeli kalung dahlia berwarna hitam. Dia mau kasih kalung tersebut ke MJ nih saat di Paris nanti, agar terlihat romantis. Saat keluar dari toko, dia justru bertemu dengan MJ di jalan, dan mereka kemudian berbincang sebentar nih, sampai akhirnya Peter melihat ada keanehan di air. Yang tidak disangka ternyata keluar monster air yang menyerang warga Venesia, dan Peter menyuruh Ned untuk pergi bersama MJ dan juga Betty. Sialnya dia lupa membawa kostumnya. Kostum Spider-Man-nya ketinggalan di hotel. Alhasil Peter melawan monster itu dengan pakaian seadanya. Yang beruntungnya bantuan pun datang dari sosok hero misterius itu. Dia membantu Peter mengalahkan monster air itu. Let me help! I'm really strong! Setelah kejadian itu, sosok misterius itu kemudian disebut dengan Mysterio dan menjadi terkenal karena telah membantu warga Venesia. Di kamarnya, Nick Fury memberikan obat bius pada Ned dan dia mau bicara berdua dengan Peter. Dia mau membahas tentang monster-monster tersebut. Namun sayangnya terganggu nih karena teman-temannya Peter dan gurunya mengganggu pembicaraan mereka. Alhasil Nick menyuruh Peter untuk pergi ikut bersamanya. Nick kemudian memberikan kacamata pemberiannya Tony ke Peter. Dia mengatakan kalau Tony menitipkan kacamata itu kepada. Singkat cerita, di markasnya nih, Nick memperkenalkan Peter ke Beck. Dia merupakan sosok hero misterius tersebut. Di sini Beck alias Quentin Beck menjelaskan semuanya kepada Peter. Dia berasal dari bumi dimensi lain dan monster-monster itu berasal dari 4 elemen yang terdiri dari tanah, api, air, dan juga udara. Monster api adalah yang terakhir muncul. Jika monster itu berhasil dikalahkan, maka tidak ada lagi ancaman. Diperkirakan monster itu akan menyerang di Praha dan Nick mau Peter bergabung bersama mereka. Namun Peter pun menolaknya nih karena dia fokus ke sekolahnya dulu. Dia juga tidak mau identitasnya ketahuan sama teman-temannya, makanya dia menolak tawarannya Nick. Dia juga ingin menikmati liburannya dulu. Singkat cerita, pagi harinya Ned dan juga Peter justru kaget karena guru mereka merubah rencana tujuan mereka yang membuat mereka akhirnya liburan ke Praha. Peter langsung tahu nih kalau ini ulahnya Nick. Dia sengaja membuat liburannya berada di Praha. Mau tidak mau Peter pun akhirnya ikut juga. Singkat cerita, di perjalanan itu Peter nyobain
kacamata baru dari Tony Stark nih. Yang tidak disangka ternyata kacamata itu memiliki AI yang canggih bernama Edith. Kacamata itu sangatlah hebat, memiliki kemampuan yang bisa mengakses semua aset milik Tony Stark seperti jaringan komunikasinya, satelitnya, dan juga lain-lain. Mereka kemudian berhenti di rest area untuk ke toilet. Sementara Peter bertemu dengan anak buahnya Nick untuk diberikan kostum baru. Namun sialnya saat mau mencoba kostum barunya, Brad datang melihat Peter kemudian mengambil foto Peter bersama perempuan itu. Brad kemudian memberitahu Peter kalau dia suka sama MJ dan ia akan memberitahu MJ foto tersebut agar MJ ilfeel sama Peter. Di perjalanan menuju Praha, Peter ketakutan nih kalau foto itu disebar di publik. Akhirnya dia menyuruh Edith untuk mengatasi masalah tersebut. Yang dia tidak menyangka nih kalau dia salah memberikan perintah. Namun beruntungnya dia berhasil menyelamatkan semua teman-temannya. Beruntungnya saat Brad ingin mengasih foto tersebut, foto itu sudah terhapus dari HP-nya Brad. Alhasil MJ sama sekali tidak tahu apapun. Sehingga cerita di penginapan, gurunya menyuruh mereka untuk beristirahat dan ia mengatakan kalau mereka akan pergi ke festival besok malam. Ned kemudian meminta maaf sama Peter karena sibuk pacaran sama Betty dan ia ingin tetap mengandalkannya kalau Peter berada dalam masalah. Di sini Peter menjelaskan tentang monster elemental itu ke Ned dan Ned menyuruh Peter untuk berhati-hati dan jangan membahayakan teman-teman sekelasnya. Di markasnya Nick, mereka semua sedang membahas rencana mereka lagi sebelum beraksi. Di sini Peter yang akan mengawasi pergerakan dari menara, sementara Beck yang akan menunggu komando dari Peter. Dia akan bergerak setelah Peter memberitahu kalau monster itu telah muncul. Singkat cerita, malamnya Peter curhat sama Beck nih kalau dia sangat ingin menikmati liburannya. Dia juga mau mengutarakan perasaannya kepada MJ, namun momennya belum pas. Di saat mau mengutarakan perasaannya itu, dia justru mendapatkan kabar kalau adanya monster dan rencananya harus diundur terus. Peter merasa sedih dan bingung. Beck kemudian menghibur Peter dan memberinya semangat dan menyuruh Peter untuk memikirkan keselamatan teman-temannya nanti. Peter kemudian menyuruh Edith untuk membuat teman-temannya liburan di dalam gedung agar terhindar dari bahaya monster api tersebut. Di aula penginapan, gurunya Peter memberitahu kalau mereka tidak jadi pergi ke festival. Mereka akan pergi menyaksikan opera selama 4 jam. Dengan berat hati, semuanya menerima hal tersebut nih, meskipun tampak membosankan. Namun beruntungnya semuanya mengikuti perintahnya. Di dalam gedung opera, Peter berencana untuk duduk bareng sama MJ. Namun Nick sudah menghubunginya dan menyuruh Peter untuk pergi ke posisinya. Peter kemudian pergi dan mengambil posisinya di menara sembari memberitahu kalau kondisinya saat ini masih aman. MJ kemudian pergi dari opera dan mengunjungi festival. Kemudian Betty sama Ned juga ikutan keluar nih. Mereka berdua justru bersenang-senang di biang lala. Saat MJ berada di monumen, muncullah getaran dan peningkatan seismik yang signifikan dan muncullah monster itu. Peter dengan seragam hitamnya dipanggil Night Monkey nih sama Betty dan membuat Peter kaget karena teman-temannya justru berada di luar. Karena di luar rencana, hasil Peter jadi fokus melindungi teman-temannya nih, sementara Beck yang berusaha menahan monster api itu. Beruntungnya Beck baik-baik saja. Nick kemudian mengundang Beck untuk ikut bersamanya ke Berlin di markasnya Europol. Nick juga mengundang Peter untuk bergabung. Dia sangat berharap nih kalau Peter mau bergabung dengannya untuk melindungi bumi dari ancaman lagi. Di bar, Beck sama Peter lagi minum berdua. Di sana Peter merasa kalau dia belum siap menanggung beban seberat itu, apalagi setelah kehilangan Tony. Dia melihat kalau Beck merupakan sosok yang dewasa dan berpengalaman. Akhirnya dia memutuskan untuk menyerahkan Edith ke Beck. Setelah Peter pergi, tampaknya terlihat di sini kalau Beck sangat senang dan orang-orang yang ada di bar itu terlihat seperti para pengikutnya. Yang ternyata sejak lama Beck sudah mengincar Edith. Dulunya dia merupakan karyawannya yang kerja sama Tony Stark. Kemudian dia berencana untuk mengambil alih Edith. Para pengikutnya semuanya adalah mantan karyawannya Tony yang merasa tidak mendapatkan keadilan. Makanya mereka ingin bekerja untuk Beck. Mereka kemudian bersenang-senang dan merayakan kemenangan mereka malam itu karena berhasil mendapatkan Edith
dari Peter. Di penginapannya, Peter tidak menyangka kalau liburannya telah berakhir karena orang tua murid menyuruh mereka pulang. Dampak akibat monster elemental. Peter kemudian mengajak MJ untuk berkencan semalam. Sekalian dia mau confess ke MJ, namun sayangnya di luar ekspektasinya. MJ justru menebak kalau Peter adalah Spider-Man. MJ juga menunjukkan alat yang dia temukan di TKP saat Night Monkey melawan monster api itu. Alat itu ternyata seperti proyektor canggih yang bisa membuat hologram dan menciptakan ilusi. Semua monster elemental itu ternyata hanyalah ilusi semata. Peter kemudian merasa bersalah karena telah memberikan edit ke tangan yang salah. Dia terlalu bodoh nih dan mudah percaya pada orang yang baru saja dia temui. Di markasnya Beck, dia sedang membuat ilusi baru. Tujuannya untuk menjadi seperti Iron Man, superhero yang dibanggakan sama masyarakat. Dia memanfaatkan hologram itu sebagai ilusi untuk mempermainkan masyarakat agar mereka percaya kepadanya sebagai sosok Iron Man yang baru. Sampai akhirnya Beck mendapatkan kabar nih kalau alat proyeksinya telah hilang satu buah di lokasi TKP saat melawan monster api itu. Beck kemudian menyelidiki siapa yang menemukan alat itu melalui edit dan melihat kalau ternyata yang menemukan itu adalah MJ dan juga Peter. Dia kemudian mencari keberadaan Peter. Dia tidak mau semua rencananya gagal, apalagi sampai Nick Fury mengetahui semuanya. Peter kemudian menjelaskan semuanya ke MJ kalau dia Spider-Man. Dia juga menyuruh MJ untuk tutup mulut dan menjaga rahasianya. Peter menyuruh MJ dan Ned untuk berhati-hati selama dia pergi. Dia ingin pergi menemui Nick dan memberitahu alat tersebut. Di perjalanan dia bertemu dengan Nick dan dibawa pergi ke kantornya Nick nih. Namun sayangnya itu semua hanyalah ilusi buatannya Beck. Stop hiding, Beck! Are just a scared little kid in So now all your friends have to do. Peter kemudian tersadar dan melihat kalau dia lagi di penjara Belanda. Dia kemudian pergi melarikan diri dari penjara. Dia menghubungi Happy untuk datang ke Belanda menggunakan HP salah satu penduduk di sana dan kemudian menjelaskan semuanya kepada Happy. Dia merasa sedih dan bodoh karena terlalu percaya dengan Beck dan menyerahkan edit kepadanya. Dia juga frustasi karena harus menanggung beban seberat itu. Happy kemudian menghiburnya dan menyuruhnya untuk fokus dengan yang sekarang ini. Kemudian Peter merancang kostumnya dan terbang ke London. Control over detonation. Sementara itu teman-temannya berada di London dan Brad tampaknya curiga dengan Peter yang selalu menghilang di saat ada kejadian besar yang menimpa mereka. Kemudian MJ menyuruhnya untuk jangan ikut campur dengan urusan orang lain. Setelah itu mereka melanjutkan tur mereka dengan bis. Ternyata supir bus itu merupakan anak buahnya Beck. Mereka memiliki rencana untuk membuat teman-temannya Peter terjebak di tengah bahaya. Sementara itu Happy berhasil menelpon Nick dan memberikan pesan rahasia. Kemudian Spider-Man menunggu kostumnya yang sedang dibuat. Maria kemudian mendeteksi kalau ada peningkatan seismik di sana dan benar aja nih, monster elemental udara muncul di London Bridge. Nick kemudian merasa curiga dengan berbagai alasannya Beck. Ditambah lagi Beck tidak pandai berakting. Ia membuatnya yakin nih kalau Beck adalah seorang penipu. Sementara Peter berhasil menerobos masuk ke dalam monster elemental udara itu dan mendapati ada banyak drone yang membuat hologram ilusi tersebut dan mulai menghancurkan drone-drone tersebut. Beck yang mengetahui kalau Peter sudah berhasil masuk ke monster elementalnya, dia kemudian menyuruh Edith untuk menyerang Peter menggunakan drone-nya. Sementara teman-temannya Peter berhasil selamat dari insiden di London Bridge, MJ, Betty, dan Ned kemudian bertemu dengan Happy. Happy kemudian membawa mereka ke tempat yang aman. Mereka pergi ke museum untuk menghindari drone milik Beck yang menyerang mereka. Mereka pun berhasil masuk ke dalam ruang lapis baja. Namun sayangnya drone itu masih berusaha masuk dengan melaser pintu masuknya. Happy menghubungi Peter untuk segera menyelesaikan Beck karena pintu pengamannya tidak akan berlangsung lama nih untuk menahan drone tersebut. Peter kemudian berhasil bertemu dengan Beck dan ia langsung menenangkan dirinya saat harus menghadapi hologram ilusi tersebut.
Yang mana Peter berhasil nih melewati hologram ilusi tersebut dan tidak tertipu lagi dengan ilusi milik Beck yang membuatnya berhasil untuk menghabisi Beck. Biometric scan complete. Singkat cerita, setelah Beck dikalahkan, Peter langsung pergi menemui MJ untuk mengutarakan perasaannya lagi. MJ ternyata memiliki perasaan yang sama ke Peter, hanya saja dia terlalu malu nih untuk mengutarakannya. Alhasil mereka pun jadian. Kemudian Happy bertemu dengan Nick. Di sini Nick menyuruh Happy untuk membawa Peter menemuinya karena dia mau Peter bergabung dengannya. Namun di sini Happy terlihat lebih tegas kepada Nick dari yang sebelumnya. Dia mengatakan kalau Peter sendiri yang akan menghubunginya. Singkat cerita, di bandara, Peter dan teman-temannya kembali pulang. Di sini dia kaget saat mengetahui kalau Ned dan Betty sudah putus. Dia tidak menyangka hubungan mereka kandas begitu cepat. Namun Ned menjelaskan kalau dia menghargai momen yang sudah terjadi dan life must go on. Di rumahnya, Peter sedang bertanya kepada Happy dan Bibi May tentang hubungan mereka dan dikonfirmasi nih kalau mereka berdua memang lagi dekat. Setelah itu Peter pergi untuk menemui MJ nih karena untuk mengajaknya berkeliling kota. Di awal film diperlihatkan sebuah video amatir Mysterio sebelum tewas yang mengatakan hal bohong bahwa Spider-Man menyerangnya dan mengungkapkan identitas Spider-Man adalah seorang remaja SMA bernama Peter Parker. Hingga para warga terpengaruh membenci Spider-Man dan juga MJ pun terkena imbasnya. Lalu Spider-Man menjemput MJ membawanya kabur nih dari kerumunan warga. Number one. I don't know. Your house. Kemudian mereka sampai di apartemen Bibi May untuk bersembunyi. Namun Bibi May dan pacarnya bernama Happy kebingungan dengan apa yang terjadi. Saat melihat keluar jendela, ternyata mereka sudah terkepung oleh warga dan juga helikopter. Tidak lama kepolisian datang menangkap Peter dan orang-orang terdekatnya. Lalu mereka diinterogasi secara terpisah. Peter menjelaskan bukan dialah yang membunuh Mysterio. Namun polisi mempunyai bukti drone Stark yang dipakai Peter menyerang Mysterio. Sementara teman Peter bernama Ned dengan polosnya mengaku nih bahwa dia membantu Spider-Man. Bibi May terancam akan dipenjara karena telah mengeksploitasi Peter yang masih di bawah umur. Apalagi dia wali sah Peter. Setelah itu berita menayangkan perusahaan Stark Industries terjerat kasus atas perseteruan Spider-Man dan juga Mysterio dan hilangnya teknologi Stark. Peter dan lainnya dibebaskan nih dari tuduhan atas bantuan pengacaranya bernama Murdoch. Meskipun begitu, para warga tetap mengecam Peter sebagai pembunuh. Maka dari itu Peter dan juga sekeluarganya akan bersembunyi di apartemen Happy untuk sementara sampai keadaan kembali normal. Keesokan harinya Peter dan juga MJ memberanikan diri nih ke sekolah bersama. Terlihat wartawan dan warga berkumpul di depan sekolahnya. Ada warga yang membenci Peter namun ada juga yang membelanya. Para guru dan murid merasa canggung setelah mengetahui identitas Peter. Lalu Peter, MJ dan juga Ned berkumpul di rooftop. Mereka berencana mendaftar ke Universitas MIT bersama. Namun mereka tidak diterima universitas manapun termasuk MIT. Di situ Peter merasa bersalah karena dirinya yang membuat MJ dan juga Ned terkena imbas dan tidak bisa kuliah dimanapun. Lalu Peter menemui Dr. Strange di Sanctum untuk meminta bantuannya ke masa lalu agar dia bisa menghentikan Mysterio membocorkan identitasnya. Namun sayangnya Dr. Strange tidak bisa membantunya ke masa lalu, tapi bisa melupakan dengan menggunakan mantranya. Mendengar itu, Wong yang ada di sana memperingati kalau mantra itu sangat berbahaya. Namun Peter tidak peduli karena yang terpenting orang-orang di dekatnya bisa hidup normal. Sambil memulai mantranya, Dr. Strange memperingatkan Peter bahwa semua orang akan lupa kepada Spider-Man termasuk dirinya. Hal itu membuat Peter ragu dan terus mengubah mantra Dr. Strange untuk mengecualikan MJ, Ned dan juga Bibi May agar tidak melupakannya. Let's not change the parameters. Aunt May should really know. Peter, stop tampering with the spell. Or should still know! Di situ Dr. Strange yang kesal membatalkan mantranya karena sudah 5 kali dikoreksi oleh Peter yang membuat mantranya rusak dan menyuruh Peter untuk mencoba solusi lain agar teman-temannya diterima kuliah tersebut. Peter pun menelpon temannya Flash menanyakan keberadaan wakil rektor Universitas MIT berada. Setelah itu Peter menghampirinya yang berada di tengah jalanan macet menuju bandara.
Di situ Peter membujuk wakil rektor agar bisa menerima Ned dan juga MJ. Tiba-tiba muncullah Dr. Octopus, musuh Spider-Man dari multiverse lain. Dia menyerang Spider-Man menggunakan tentakelnya. What did you just say? Hingga topengnya terbuka yang membuat Octopus menyadari bahwa Peter bukanlah Spider-Man yang dia kenal. Setelah itu Peter mengambil kendali tentakel Octopus untuk menyelamatkan wakil rektor yang hampir terjatuh dari jembatan. Oleh karena itu wakil rektor yang menganggap Spider-Man pahlawan akan membantunya dan teman-temannya untuk bisa diterima Universitas MIT. Tiba-tiba muncullah Green Goblin menyerang dengan bomnya. Tidak lama Dr. Strange membawa Peter dan juga Octopus ke penjara bawah tanah, lalu menjelaskan bahwa mantra yang dirusak Peter menarik semua orang yang mengenal Peter Parker dari semua multiverse. Dr. Strange tidak bisa menangkap semua musuh-musuh Spider-Man dan meminta Peter membantunya menangkap lalu mengirimnya ke penjara yang nantinya akan dikembalikan ke multiverse masing-masing. Lalu Peter mendatangkan MJ dan juga Ned agar membantu Peter. Mereka juga senang nih mengetahui Peter membujuk wakil rektor agar menerima mereka. Setelah itu mereka pergi ke Rubana. MJ dan juga Ned mendapatkan informasi sebuah serangan di fasilitas militer. Dengan cepat Spider-Man ke sana sementara Ned dan juga MJ bertugas mengawasi Peter dari markas. Sesampainya di sana, Peter melihat manusia listrik bernama Maxwell atau Electro sedang menyerap energi listrik. Tapi Peter diserang terus-menerus. Peter, it's me. Untung aja Peter bertemu dengan Flynn Marko atau Sandman, manusia pasir membantu Peter. Setelah pertarungan, Peter menjelaskan bahwa dia bukanlah Peter dari multiverse mereka, kemudian mengirim mereka ke penjara sihir. Di sisi lain terlihat Norman Osborn, seorang ilmuwan yang ada di balik topeng Green Goblin. Dia terlihat baru sadar setelah melepas topeng yang mempengaruhinya dan menghancurkan topeng itu. Kemudian Peter mendapatkan telepon dari Bibi May bahwa Norman Osborn ada di tempat kerjanya. Sesampainya di sana, Norman memohon kepada Peter bahwa dia sudah berubah dan ingin bertobat. Mengetahui hal itu, Peter pun membawanya ke penjara sihir. Di sanalah Octopus, Norman, Lizard, dan juga Electro menyadari bahwa sebenarnya mereka sudah terbunuh oleh Spider-Man di multiverse masing-masing. Lalu Dr. Strange datang membawa kotak berisi mantra sihirnya untuk mengembalikan mereka semua ke multiverse-nya. Namun Peter tidak tega memulangkan mereka yang akan terbunuh nantinya. Dr. Strange menentang dan harus dipulangkan secepatnya sebelum terjadi kekacauan. Di situ Dr. Strange memulai ritualnya. Tiba-tiba Peter merebut kotak sihir itu dan membawanya kabur. Kejar-kejaran pun terjadi nih di antara Dr. Strange dan juga Spider-Man. Hingga akhirnya Dr. Strange membawa Spider-Man ke dimensi cermin yang dikuasai Dr. Strange. Pertarungan itu akhirnya dimenangkan Spider-Man berkat kepintarannya. Dr. Strange terikat dan terjebak di dimensi cermin. Spider-Man kembali ke penjara sihir dan membebaskan semua tahanan, lalu membawanya ke apartemen Happy. Sementara kotak berisi sihir itu dititipkan MJ dan juga Ned. Lalu Peter dan juga Norman membuat sebuah serum untuk mengubah para penjahat menjadi baik dengan menggunakan mesin Stark di sana. Lalu serum pertama diberikan ke Dr. Octopus, berhasil bekerja dengan baik dan bisa mengendalikan tentakelnya lagi. Kemudian jati diri Goblin Norman kembali nih dan membuatnya berubah menjadi jahat. Di situ dia mempengaruhi Electro agar tetap menjadi jahat. Bibi May yang melihat itu bergegas mengambil semua serum dan bergegas kabur. Norman dan juga Electro menyerang mereka. Spider-Man melawan Norman hingga bertemu dengan Bibi May yang langsung menyuntikkan serum ke Norman. Namun tidak terpengaruh apapun di tubuhnya. Tiba-tiba glider Green Goblin terbang nih ke arah Bibi May dan tiba-tiba bom meledak di sana. Hey,
Hal itu membuat Bibi May tewas. Happy yang tiba di sana terpukul melihatnya. Karena polisi sudah mengepung di sana, Happy meminta Peter untuk kabur. Peter sangat terpukul atas tewasnya Bibi May. MJ dan juga Ned yang mengetahui itu mencari Peter. Disinilah Ned menyadari bahwa cincin milik Dr. Strange yang diberikan Spider-Man bisa membuka portal. Ned pun mencoba mencari Peter Parker, namun yang keluar dari portal adalah Spider-Man lain dari multiverse-nya. Peter Parker. Peter Parker. Yaitu Spider-Man Tobey Maguire dan juga Spider-Man Andrew Garfield. Mereka ikut terbawa ke dimensi ini karena mantra sihir itu dan memiliki insting bahwa Spider-Man lain membutuhkan bantuan. Setelah itu mereka menemui Peter Parker yang berada di rooftop sekolah. Kedua Spider-Man menyemangati Peter bahwa mereka juga kehilangan orang tersayang, yaitu Paman Ben dan juga Gwen. Akhirnya mereka pun bersepakat bekerja sama. Sebelum itu mereka membuat serum. Setelah itu saat pertarungan mereka akan menyuntikannya sebelum memulangkan para penjahat. Kemudian Peter Parker berada di atas patung Liberty memancing para penjahat dengan melakukan siaran langsung video yang disiarkan berita TV. Tidak lama Electro datang menyerang Peter Parker. Disusul Lizardman dan juga Sandman. Pertarungan pun terjadi nih. Peter. Ketiga Spider-Man kebingungan dengan strategi yang mereka buat. Kemudian Peter berdiskusi dengan kedua Spider-Man agar fokus menyerang satu persatu. Ketiga Spider-Man pun beraksi. Batman first! At the statue. On each one! I got it! Just wait your turn. Di situ Sandman berhasil disuntikan serum hingga kembali ke wujud aslinya. Setelah itu menyuntikkan serum ke Electro, dibantu dengan Dr. Octopus yang datang. No. Get it off me. Sementara itu Lizard mengejar MJ dan juga Ned yang tidak bisa menutup portal. Lalu Peter Parker berhasil nih menyuntikkan serum ke Lizard yang merubah wujud manusianya. Kemudian MJ dan juga Ned membuka portal yang keluar adalah Dr. Strange. Dia melihat rencana Peter berhasil menyembuhkan para penjahat dan kaget melihat ketiga Spider-Man di sana. Tiba-tiba Green Goblin muncul memasukkan bom ke dalam kotak sihir Dr. Strange dan meledak. Di situ Dr. Strange menahan mantra itu dengan kekuatannya namun gagal menyebabkan keretakan batas multiverse. Sementara MJ yang jatuh diselamatkan Spider-Man Andrew Garfield yang membuatnya teringat mendiang Gwen nih yang gagal dia selamatkan dulu. Setelah itu Peter berhadapan langsung dengan Green Goblin. Dia ingin membalaskan dendam atas tewasnya Bibi May. Saat mau membunuhnya, Spider-Man Tobey Maguire menghentikan Peter. Namun Green Goblin menusuk Spider-Man Tobey. Setelah itu Peter menyuntikkan serum ke Green Goblin. Yang menyadarkannya kembali. Sementara itu Dr. Strange berusaha menahan retakan pembatas agar tidak ada lagi penjahat masuk ke dimensinya. Peter menghampirinya menanyakan cara untuk menghentikan mantra itu. Dr. Strange memberitahu satu-satunya cara, yaitu menggunakan mantra itu yang membuat semua orang akan melupakan Peter Parker. Mendengar itu Peter pun setuju menggunakan cara tersebut. Dr. Strange memperjelas bahwa semua orang termasuk yang dia sayangi akan melupakannya, seakan-akan Peter tidak pernah ada. Namun Peter tetap mau melakukannya, lalu menemui kedua Spider-Man mengucapkan terima kasih. Kemudian berpamitan nih dengan MJ dan juga Ned, memberitahu ritual mantra yang membuat mereka akan melupakannya. Setelah itu Dr. Strange memulai ritual dan berhasil menutup retakan multiverse. Dan para penjahat beserta kedua Spider-Man kembali ke multiverse-nya masing-masing. Setelah kejadian itu, semua orang telah melupakannya dan identitas Spider-Man tidak diketahui. Lalu Peter mendatangi toko roti tempat kerja MJ.
Dan terlihat MJ dan juga Ned tidak mengenali Peter Parker. Di situ Peter mengetahui bahwa MJ dan juga Ned berhasil masuk ke Universitas MIT. Di sini Peter sedih melihat pacar dan temannya tidak mengenalinya. Lalu pergi ke makam Bibi May dan bertemu dengan Happy yang tidak mengenali Peter. Sekarang Peter menjalani hidupnya sendiri sebagai mahasiswa yang normal sambil menjahit baju Spider-Man dan melakukan aksi penyelamatan sebagai pahlawan. Di akhir scene terlihat Eddie Brock atau Venom berada di bar. Dia menanyakan ke waiters keberadaan Hulk, Iron Man dan juga Thanos, lalu memutuskan ke New York mencari Spider-Man. Setelah pergi dia meninggalkan sepotong simbiosis di atas meja bar tersebut. Nah itu tadi alur cerita dari film Spider-Man No Way Home. Gimana Sleeper, seru dan epic ya melihat ketiga generasi Spider-Man dari beda multiverse, namun tetap sama-sama keren dalam menumpas kejahatan. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit, happy nice dream and ciao.